Oke. Yuk, jadi segitiga PQR, Q-nya sebagai siku-siku, PR-nya sisi miring. Maka buat nyari QR-nya, itu PR kuadrat dikurang PQ kuadrat ya. Konsep penjumlahannya kita rubah, gitu ya. Jadi pengurangan. Oh, nomor 1D katanya. Oke. Yuk, lalu kemudian QR kuadratnya berarti adalah 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Oke, 5 kuadrat itu berapa sih? 25 ya? Dikurang 4 kuadrat 16. Berarti QR kuadratnya 9. Maka kalau QR kuadratnya 9, berarti QR-nya itu diakarin ya, akar 9. Maka QR-nya sama dengan 3. Oke, good. Jawabannya yang A ya. Ya, nomor 3. Panjang hipotenusa segitiga siku-siku. Ingat, hipotenusa itu nama lain dari atau istilah untuk sisi miring. Oke, hipotenusa itu nama lain dari sisi miring. Ya. Jadi panjang sisi miring dari segitiga siku-siku 30 cm. Berarti kita bikin dulu gambar sisi miringnya ya. Gambar segitiga siku-sikunya. Kayak tadi. Ya. Nah, ini segitiga siku-sikunya udah. Nggak diketahui sisinya apa. Cuma diketahui panjang sisi doang, 30 cm. Sisi miringnya ya. Jika panjang salah satu sisinya 18, oke, 18 kita taruh sini aja. Maka panjang sisi lainnya berarti yang bawah sini ya. Berarti prinsipnya sama dengan yang tadi. X sama dengan, berarti X kuadrat sama dengan 30 kuadrat kurang 18 kuadrat ya. Sisi miring dikurang sisi lain. Berarti 900 dikurang 18 kuadrat berapa sih? 18 kuadrat itu berapa? 324. 324. 900 kurang 324 berapa? 576. 576. Oke, X kuadratnya 576. Berarti kan yang kita butuh nilai X-nya. Berarti diakarin ya. Akar 576 berarti 24 cm. Nah, ini jawabannya. Ya. Sampai sini 2 dan 3 apakah aman semua? Aman, Kak. Aman ya? Mudah ya? Kalau udah tahu konsepnya enak. Ya. Ya, nomor 3 C betul ya. Patrick, Tania, oke, sip. Lalu nomor 4 sekarang. Kita bahas nomor 4. Ya, nomor 4. Panjang diagonal suatu belah ketupat. Nah, ini dia. Diagonal suatu belah ketupat. Ingat, prinsip belah ketupat itu sama dengan layang-layang. Hanya kalau misalkan belah ketupat itu semua panjang diagonalnya sama ya. Atau panjang sisinya sama semua belah ketupat. Ya. Ntar lagi kita lebaran dan kita familiar pasti dengan ketupat. Ya, betul yang Raya. Nanti kalau ada ketupat jangan lupa kita bareng-bareng makannya ketupatnya ya. Di bulan depan kan. Bulan ini tanggal berapa mulai puasa? Tanggal 18, Kak. Tanggal 18. Oh, 18 sudah puasa? Ya. Oke, menarik. Nggak benar ya kabar. Kita libur nggak ya? Belum ada info ya dari admin ya? Kita ada libur atau nggak ya? Belum ya? Dari pemerintah udah ada liburnya belum? Tanggal berapa? Buat awal puasa? Belum juga? Belum ada. Oh, oke. Nah, belah ketupat kira-kira gini. Semoga libur ya. Nah, jadi di tengah belah ketupat tuh ada namanya diagonal. Ada diagonal 1, ada diagonal 2. Nah, dari atas ke bawah itu kita sebut aja sebagai diagonal 1, dari kiri ke kanan diagonal 2. Ya. Maka kalau diagonal satunya 48, berarti kan kalau yang sisi ini dari atas sampai bawah ini kan setengah dari diagonalnya. Setengah dari diagonal yang panjang ya. Oke. Misalkan diagonal yang panjangnya tadi 48, berarti kalau setengahnya berapa? Setengah dari 48 berapa? 24.
Lalu yang ini juga setengah dari diagonal yang pendek. Setengah kali 36 berapa? 18. 18. Nah, Kak, kenapa setengah begitu? Kan kita perlu sisinya ini. Ya kan? Kita perlu hitung sisinya ini. Jadi setelah Kak Bandar belah, sebelah ketupatnya jadi gini loh gambarnya. Kita ambil satu segitiga aja. Karena semua segitiganya itu pasti ukurannya sama. Ini ya, kita belah ya. Berarti tadi ini sisinya 24, ini 18. Nah, untuk menghitung sisi belah ketupat, kita butuh ini. Kita anggap sisinya adalah sebagai X tadi. Nah, lihat segitiganya adalah segitiga siku-siku ini. Ya kan? Maka buat nyari sisinya, berarti kita butuhkan kayak tadi X kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 18 kuadrat. Jadi totalnya 576 tambah 324. Berarti 900 ya. Nah, X kuadratnya 900, maka X-nya berarti akar dari 900. Per 900 berarti 30. Yang lain aman? Prinsipnya sama nanti dengan yang layang-layang. Kalau ada soal tentang layang-layang juga nanti prinsipnya sama. Hanya layang-layang itu panjang sisinya beda dengan belah ketupat. Kalau layang-layang itu hanya dua sisi yang atas yang sama. Dua sisi yang bawah dia punya ukuran yang khusus berdua sendiri gitu ya. Kalau ini kan empat sisinya sama. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyain? Aman? Yuk, nomor satu. Nomor satu tadi kata Enok D. Kita cek yuk. Pernyataan di bawah ini yang benar. Berarti kita harus lihat. Sisi miringnya kan si A. Oke, sisi miringnya si A. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Sisi miringnya itu kan si A ini ya. B dan C-nya sebagai tegak dan alasnya. Berarti jawabannya yang mana? Sisi miringnya si A-nya. Yang mana nih jawabannya jadi? Yang mana nih jawabannya? A ini sebagai sisi miring. Sisi miring itu kan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. CK. Yang C. Karena A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ya, sisi miringnya yang A, bukan yang C. Oke, itu sebagai alat. Oke. Jadi lihat ya, yang jadi sisi miringnya apa. Nanti baru kita masukin konsepnya. Ya, ingat sisi miring kuadrat. Kuadrat sisi miring itu jumlah dari sisi alas dan sisi bawah. Sudah? Sudah dicatat semua ini? Aman? 1 sampai 4 nggak ada pertanyaan? Aman ya? Yuk lanjut yuk. Sekarang 5, 6, 7 dulu aja. Yang 7 nggak ada jawabannya nggak apa-apa ya. Nanti coba kalian cari ya. Oh, yang 7 rancu nih, nggak ada gambarnya juga. Panjang sisinya nggak jelas ya. Oke, nomor 5, 6 dulu aja. 5 dan 6. Sampai 10 lewat 17 ya. 5 dan 6.
Iya, ada yang udah dapet tadi? Sudah. Oke, bentar ya, kita cek ya. Nomor 6A, 5D. Oke, 5C. Oh, ini menarik nih. Pecek jawab 5D. Jo jawab 5C nomor. Oh ya, Jo ganti ya. Jadi 5D juga ya. Oke, nomor 6A. Oke, yuk. Cek. PQ sama dengan QR. Berarti ini segitiga apa sih? PQ sama dengan QR. PQ-nya 13, QR-nya 13. Berarti ini segitiga apa sebenarnya? Ada yang tahu? Panjang PQ sama QR tuh sama. Berarti segitiga apa kira-kira? Tadi 12. Akan juga jam 12. Ya. Jadi ini segitiga sama kaki. PQR ini segitiga sama kaki. Karena panjang kakinya sama. Oke ya. Lalu QT-nya. QT-nya tingginya berarti 5 cm nih. Segitiganya 5 cm. Maka yang ditanya panjang PR. Nah, menarik. Kalau mau nyari PR, berarti harus tahu dulu panjang PT sama panjang TR-nya. PT sama TR itu sama jadinya. Nah, untuk tahu panjang PT sama TR-nya berarti harus cari dulu. Berarti ini adalah akar dari QR kuadrat dikurang QT kuadrat. Nah, QR kuadrat dikurang QT kuadrat. Berarti QR-nya 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Akar dari 169 ya, 13 kuadrat dikurang 25. Berarti akar dari 144 sama dengan 12. Nah, panjang PT sama TR-nya sama, 12 cm. Berarti panjang PR-nya kan PT tambah TR. PT-nya 12, TR-nya juga 12, berarti 24 cm. Jadi jawabannya yang D. Oke, panjang diagonal persegi panjang yang punya sisinya 24 dan 7 ya. Oke, ini 24, ini 7. Kita diminta cari diagonalnya. Panjang diagonalnya berapa? Ingat diagonal itu membagi dua secara miring begini ya. Sisinya ya. Jadi bangunnya sama besar. Bentuknya segitiga. Jadinya. Oke. Oke, berarti kalau ini X, berarti X kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. 576 tambah 49. 625 ya. Berarti X-nya akar dari 625 itu 25. Oke. Aman? Aman. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? 6 contoh ini, apakah kalian sudah bisa mengerti variasi-variasi soal tentang Pythagoras? Aman ya? Lanjut ya. Kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Kita lihat soal nomor 10, 11, 12, 13 aja dulu. 10, 11, 12, 13. Ya. Sampai 10.25 ya, nanti kita bahas ya.
Oke, Patrick nomor 10B katanya. Udah. Udah deh. Ayo, oke. Berarti sekarang nomor 10 ya. 10 tadi jawabannya berapa? Panjang BD 26. 26. Berarti harus tahu dulu BC ya. BC itu kan sisi miring dari ABC, ya kan? 68 berarti 10 ya. Berarti BD juga sisi miring dari BCD, berarti 24 tambah 10 berarti 26. 76 tambah 100 kan.
Betul ya? 576 berarti ya. Oke. Oke. Jadi jawabannya 26. Yuk, nomor 11 berarti sekarang. Panjang sisi sebuah persegi panjang. Panjang sisi sebuah persegi 20. Maka panjang diagonalnya. Nah, ini menarik nih. Panjang diagonalnya berarti berapa? Kan persegi. Ya kan? Persegi ya. Oke. Ini 20 berarti kan. Kita disuruh ngitung diagonalnya. Ini berapa? Berarti anggap X ya. Berarti X kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. Berarti 400 tambah 400. 800 nih. X kuadratnya 800. Berarti X-nya akar dari 800. Itu jawabannya yang D. Oke, kan? Sampai di sini aman? Aman ya? Oke, lanjut. Nomor 12. Ada pertanyaan nggak buat nomor 11? Karena dimintanya dalam bentuk akar, bukan dalam bentuk desimal atau kombinasi akar, bukan. Ya, ya udah kita dapatnya gini, 800. Kalau mau cari nilainya harus tahu dulu 800 itu berapa faktornya. Ini kalau kalian penasaran nanti mau cari faktor 800 itu sama 20 akar 2. Kalau dalam bentuk akar biasa itu 20 akar 2. Ya. Akar 800 itu nanti kalian cari faktornya pasti dapatnya 20 akar 2. Oke, pasangan 3 bilangan di bawah ini yang merupakan triple Pitagoras. Kira-kira yang mana? 4, 3, 6. Kan ya? 3, 4, 5, ya. 6, 8, 10 harusnya, bukan 11. Lalu 8, 10, 12 juga bukan. 64, 100, 144 bukan. Jadi jawabannya yang B. Oke. Lalu panjang diagonal bidang suatu persegi panjang yang punya ukuran 6 sama 8 ya. Kita gambarin dulu nih persegi panjangnya. Ini 6, ini 8. Nyari diagonal berarti sama aja nyari kayak sisi miring kan? Berarti ini X. Berarti X itu bisa juga akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti akar dari 64 ditambah 36. Berarti akar 100. Akar 100 berarti 10 ya. Jadi panjang diagonalnya 10 cm. Oke? Oke, aman? Aman ya? Oke, nggak ada pertanyaan? Semoga kita Senin masuk ke materi baru. Besok benar coba usahakan ada tugasnya. Benar upload di GCR ya. Nanti materinya juga besok benar upload buat yang baru ya. Yuk kita absen yuk. Kalau nggak ada pertanyaan, benar nih nggak ada pertanyaan nih. Benar. Oke, aman ya. Yuk kita absen yuk. Jo masih nyatet Jo? Enggak? Kapan udah stop? Udah ya. Oke ya, yuk kita absen. 3, 2, 1. Makasih Pak. Yuk, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Senin ya. Bye-bye. Ya. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Ya. Thank you Sam, thank you Maria.